Baris dawa. Sret. Kelompok 1, kelompok 2 sebelahnya. Cepat. Kelompok 3 sebelahnya. Ayo cepet. Hubunganmu sesuai urutan loh. Pokoknya kalau jumlahnya kakean kok tak hukum. 1, geser sini 1. Hei kelompok 1 di rumah kira. Iya campur no mengawasi adine ro. 7 8 langsung 9 10 langsung pinggirnya. Ngarep rawa pimpinannya dipilih 1 siji 3 1 langkah 2 1 langkah topi dipakai 10 geser ke kiri 1 langkah 9 1 langkah 8 1 langkah 7 ke kiri 4 3 2 1 langkah lagi. Hop, silakan nanti dihitung per kelompoknya ya. Saya tak panggil dari sini. Gerak. Hei, kok yuk cincang kancane iki lho, wis cincang depan iki lurus. Ayo, belah sini diluruskan lagi. Ini kelompok 5 kelompok 5. 11. Oke, kelompok 2 berhitung mulai. 8. Tulis dulu ya Pak, aku dipindah. Jembatan toh? Malah 6. Wah, ini mesti enak penyusup iki mau. Ayo, tak jujur. Kelompok 4 berhitung mulai. 1 2 3 4 5. Nah, ini paling nyusup Rene. 9. Yakin loh. Sama temen. Ulangi saya seru. Ulangi dari depan. Keras. 1 2 Mulai. 1 2. 9. Kelompok 6 berhitung mulai. 1 2 3 4 Lagi 7. Kelompok 7 berhitung mulai. 1 2 3 Berapa? 10. Kelompok 8. 1. 2 4 6 dok. Ye. 6. Oh, saya datang terlambat silakan ke sini. 2 3 4 Ayo baliknya kontret. Ulangi. Berhitung mulai. 1. 2 3 4 5 6 7 8. 8. 10 berhitung mulai. 1 2 3 4 5 6 7. Ora carry Pak De. Ayo carry. Action. Action saya. Ini kalau kalian mau berlakukan nggak tabrak. Apal. Mohon perhatian semuanya. Siap. Tak. Hadap sini.
sesuai saudara 12. Jumlahnya 10. Ya, 2 panitia. Oke. Kita mulai dari atas. Permono. Ya. Oke, Permono. Kemudian ingat-ingat. Ya. Jatingarang. Ya. Jatingarang. Sukmonogo. Atau Nogo Tahun. Ya. Ingat. Lagi. Indro. Ya, Indro. Bayu. Ya, Indro Bayu. Indro gue. Oke. Mayangkoro, ketek. Udah? Kami Maya Saya pilih mana? Jadi enggak soalnya sesuaikan dengan nama. Yang putri mana? Sukmo Kencono. Ya? Musuhnya cinta terus baca mana? Sukmo Roso. Ya? Oke, Sukmo Roso. Terus kamu Bagindo Kilin. Nah, siap ya? Setiap kelompok yang mempunyai nama harus mengerti tentang artinya apa, kemudian wataknya bagaimana. Ya, paham ya? Wes, sekarang ngerti kudu takon, buka Google. Rano Google. Oke. Berarti yang belum ada tinggal 2 ya. Apa? Ayo, apa kuwi? Tutore yang mau suci. Sukmo Roso, Sukmo Kencono sudah ada? Sudah. Hah? Gandarwo Rojo, Jatingarang, Bagindo Kilir sudah ada? Sudah. Nogo Tahun, Bromo Indro, Bromo belum nggak ada. oh Bromo Urung. Ayo Bromo, aku sing abangi. Bromo itu nanti dipegang oleh apa namanya panitia. Nah, udah ya? Semua sudah 12. Oke. Ruas-ruas singkat tunggal di Lujang yang Witi. Oke, lanjut lagi. Nanti akan ada bikin sudah hafal ya itu untuk nama kelompoknya, nanti diingat-ingat karena nanti di setiap pos teman-teman semua harus hormat ya, hormat, salam, dan memperkenalkan dari kelompok mana, gitu aja. Boleh, pokoknya nggak boleh lama-lama karena kita waktunya cuma sebentar, 10 menit saja. Silakan dipilih ketua kelompoknya, berembuk. Dikasih berapa menit? Yel-yel tapi sing sopan. Bikin yel-yel yang sopan. Ayo bikin singkat. Untuk menentukan seorang pemimpin itu tidak perlu bertele-tele banget, tapi cepat, tapi bijaksana. Coba ya. Ini kita belum diberikan pembuatan yel-yel, tapi setiap nanti grup itu bikin yel-yel sendiri. Tapi dalam satu grup ini ada yel-yel. Nah, ya. Kalau nanti persada, waras, tangannya ke atas, waras. Ini kamu posisi nanti langsung berarti standby, already siap melaksanakan tugas. Oke, paham? Yang tidak mengucapkan dihukum. Tak kon didi ning sebelah kono. Wah, penak. Wah, langit. Ora ning sebelah kono men jurang. Baik. Sekarang boleh santai dulu, tak kasih 5 menit rembukan lagi. Kalau sudah clear, persiapan. Jalmo limpat seprapatama. Nggih. Nah, oke. Jam 7. Kadang lapar, kadang kenyang.
Nah, iya dia itu, benar. Bisa nggak itu? Yang borong. Gereja remaja. Siap. Jangan ada yang tangannya di belakang, di depan semua siap ya. Tentara kayak tentara. Siap. Ya. Kalau tentara. Oke. Ayo, tidak boleh omong-omongan lagi. Siap. Oke, siap. Ini. Waras. Bersada. Bersada. Oke. Monggo silakan panitia. Yang laki-laki berdiri di belakang. Campur wae lah yang bagus, yang penting ditata rapi. Ada yang jongkok, ada yang duduk, ada yang duduk. Duduk, yang depan duduk. Yang di belakang nggak wis munggah kono ora apa-apa, hati-hati tapi ya. Heeh. Panitia boleh ikut apa enggak? Lampu nih rasa goyang sayang. Ayo Pak, ikut gak Pak? Komandan naik ke kursi batik. Ayo, ikut yuk. Raketa. Ora dijembar ki wae. Ora. Yang tengah iki lho, panas gawe. Sing tawa ora gelem mlebu. Ayo cepat tumpang aja sih. Beri ngadeg sekalian bae gak ketok salin ngono. Rada ngene. Ngene lho. Nah, Keduren. Siap? Video oke? Video oke. Gereja remaja, ingat kan? Gereja remaja siap. Yes. Bocah. Sing merasa nggak lihat depan rada miring. Kita coba dulu. Gereja remaja. Siapin tangannya piye? Siap. Malah berubah. Yo. Bersada, waras. Oh, ini warasnya. Ini posisi tangan ada di sini. Satu ya. Jadi kalau nanti gereja remaja siap. Silang. Siap. Sambil gegam. Gitu. Terus bersada. Waras. Nah, tapi itu di sini. Tadi gue langsung tepuk tangan ya. Bentar dulu ya. Kita coba dulu. Gereja remaja. Bersada. Ulangi. Latihannya oke. Gereja remaja. Bersada. Satu Pak Nil ya. Tambah satu lagi kayaknya. 2, 3. Gereja remaja. Sabta Dharma. Sudah. Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Persiapan untuk kelompok 1 akan kita berangkatkan. Walah. Kita cepat dulu. Untuk neng topinya cepat dulu. Karena Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa. Kami para remaja peserta Gereja Remaja 2.0 ingin melaksanakan survival training. Semoga dari lapangan sampai pos 1 hingga pos 12 diberikan sinar, dan semoga
di perjalanan kalau mereka mendapat manfaat untuk bisa dibawa ke daerah masing-masing. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Cekap. Salam waras. Sudah yang sudah selesai membentuk yel-yel tolong sampaikan. Mayangkara. Ngono kita. Mayangkara ketek kok. Luwe, Pak, luwe. Oh iya. Mereka sekarang. Ya, bagus nanti dapat hadiah. Ya, cepat yuk. Ulangi lagi. Mayangkara. Murtok. Sukmarasa. Jaya. Waras. Terus tepuk tangan. Jaya. Waras. Tepuk tangan semuanya. Saya ulangi lagi. Jauh. Mayangkara. Wes, ya. Oke. Maju. Yes. Kaya wong ngantuk. Jati ngarang nama yel-yel itu sing Jadikan maju. Yes. Oke, tepuk tangan. Yo lagi mana? Begitu gilir. Kompak cerdas hebat. Yes. Waras. Yo, 2, 3. Maju. Yes. Ya wes, maju. Sembunyi turun muni. Ayo, kali ini 1, 2, 3. Maju. Yes. Permainnya dicoba sih. Balik ini mana? Kemarin jajal lo permainnya sih dimut. Ayo. Keras. Yo. 1, 2, 3. Maju. Yes. Oke. Ayo jalan. Naik. Dah terus masuk. Oke, anak-anak sekarang. Oh, Ibro, ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Semua acara ayam tenang. Yes. Waras. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, yang benar. Jaya. Waras. Naik, yang jelas suaranya. Yuk. Kodomo. Teriakin. Siapa kita? Siapa kita? Dadar Worojo. Maju. Waras. Yes. Kurang kompak. Ayo, berani. Yuk. 3 tahun. Maju. Waras. Yes. Oke, tepuk tangan. Kayak artis Korea. Ayo. Yang tegas. Hidro. Tetap semangat. Waras. Ngomong dewe lagi. Tetap semangat waras. Ulangi, kurang jelas. Hidro. Tetap semangat waras. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah semua ya? Atau nyuwun sewu. Ketika kamu bilang nyuwun sewu harus nyuwun sewu kok. Enggak boleh. Nyuwun sewu karo buku. Paham? Nah, kalau kamu nanti ketahuan tidak, kalau sudah selesai, gandeng sampun cekap badhe nyuwun pamit. Nggih. Yuk bareng-bareng. Gandeng sampun cekap badhe nyuwun pamit. Matur nembah nuwun. Nggih. Matur nembah nuwun. Matur nembah nuwun kena, matur nuwun ya kena. Salim lagi. Terus nggih, paham ya? Nah, jadi setelah salim nyuwun gandeng sampun cekap nyuwun pamit. Salim. Ya. Setelah salaman cium tangan. Ada yang ngantuk? Nah, tidak boleh ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, tolong nanti suruh berdiri, suruh berlari 1 lingkaran. Nah.
Oke, ini untuk pelatih kedisiplinan kalian semua yang akan kamu kerjakan baik di sini, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Sehingga saya harapkan remaja ini orang remaja kacangan, tapi remaja yang berkualitas, remaja milenial, ya, yang mempunyai budi luhur, yang mempunyai kemampuan, daya saing, daya guna yang tinggi. Baik di bidang pengetahuan, baik di bidang keterampilan, maupun mungkin kalian-kalian yang sudah usaha. Sekarang saya mengikuti orang tua, Pak, banyak. Saya mengikuti Sabto Dharma karena saya lihat teman saya setelah mengikuti Sabto Dharma jadi lebih baik. Ada banyak sekali, ya. Manfaatnya banyak sekali. Beruntunglah kalian rohani untuk memperbaiki kepribadian. Orang tua belum tentu sujud. Orang tua lupa bahwa ketika anak yang berbudi pekerti luhur dan bisa menjadi jamu limpat seberapa tamat. Tahu nggak jamu limpat? Ini dan kecerdasan pikir. Pernah dengar? Pernah dengar belum? Nah, camkan itu. Saya tidak bercerita bagaimana cara sujud yang baik. Saya kira kalian sudah tahu. Tapi yang paling mendasar, karena bahwa Sabto Dharma itu adalah teknologi kerohanian, maka diajari bagaimana ketika kamu mensucikan diri, membersihkan diri kamu dengan cara sujud. Dari mulai pandangan 1 meter, mungkin di sini ada yang ngantuk. Yang kelompok 3 siapa? Kelompok 3? Oke. Kalau saya panggil kelompok 3, siap? Siap. Berdiri, siap, tegak. Ayo sayangku, anakku itu. Reader macam ini. Berdiri, siap. Tadi disuruh maju, Pak. Enggak, yang kelompok 3 mana? Persada? Sabto Dharma? Waras. Waduh, oke. Kalian remaja? Siap. Sabto Dharma? Waras. Oke. Berangkat sekarang. Jalannya. Yuk, masuk. Langsung. Keluntuh. Ayo tegas itu, ayo. Mas. Aja kaya anu. Kiri. Ketika ditanya temannya, Sabto Dharma kepiye? Kamu bisa menerangkan itu. Tapi ketika ditanya, kenapa? Coba saya mau tanya, ucapan Asma Tiga itu apa? Coba. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha. Nah, ketika ada kata-kata rohim, maka orang Muslim akan mengatakan itu bahasa Arab. Tidak. Ketika saya tanya kamu, kenapa pakai bahasa Arab? Katanya kamu orang Jawa. Kamu akan mengatakan, saya ini seorang kejawen. Agamamu apa? Saya kejawen, Pak. Namanya Sabto Dharma. Oke, saya ingin tahu kejawen kamu. Ketika tahu Allah yang meroke, kalau gitu kamu orang Muslim dong. Kenapa? Allah yang meroke itu agamanya sana. Saya ingin tahu apa jawaban kamu. Paling yang akan kamu jawab adalah, nah itu saya dapat dari bapak saya. Dari sana begitu. Nah, dari sananya begitu. Bukunya begini, Pak. Ini lihat ini bukunya. Kuwi bahasa sing kira-kira ora sik, kurang bagus. Jawabannya ada satu. Bopo Sri Gutomo yang menerima wahyu itu orang mana? Pare. Oke. Pare itu Jawa po mana? Orang Jawa. Pak Sri Gutomo itu yang diketahui dia itu bisa bahasa Jawa. Jajannya apa ya jajannya? Mau wis jajan? Oke, jajannya dulu. Ya, Sabto Dharma. Oke, jajan terbakar. Yuk. Oke. Lanjut.
Maaf ya rekan-rekan karena di sini itu ya namanya juga nutik ya lah. Di mana-mana itu banyak sedulurnya. Jadi dapat makan. Lomba apa ini? Mau latihan atau enggak? Mau latihan atau di sana penilaian, di sini boleh latihan. Di sana mulai penilaian. Mau latihan? Iya. Ya udah. Indro tetap semangat waras. Semangat sekali lagi ya. Bareng-bareng sebentar. Indro tetap semangat waras. Silakan. Tiga. Ini udah ada ketuanya toh? Selamat pagi, salam waras. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Asma Allah, ya, Asma 3. Mari kita ucapkan Allah yang Maha Agung, Allah yang Morokin, Allah yang Mutil. Selamat pagi, salam waras. Adik-adik dan saudara yang berbahagia, saya senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan Anda semuanya dalam rangka kegiatan pembegalan untuk remaja Sabta Dharma. Pagi ini materi yang mau sampaikan adalah Wewarah Pitu. Wewarah Pitu, kenapa setiap kali pertemuan selalu disampaikan masalahnya? Ini adalah dasarnya ajaran Sabta Dharma untuk bisa melangkah berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu setiap saat ada pertemuan selalu Wewarah Pitu itu diucapkan. Oleh karena itu pagi ini saya ucapkan Wewarah Pitu wajibing warga Sabta Dharma. Saben warga kudu netepi wajib. Siji, setia tuhu marang Allah yang Magung, Maha Hakim, Maha Adil, Maha Sesa lan Maha Langgeng. Loro, kanthi jujur lan suci ning ati kudu setya nindakake anggering negarane. Telu, melu cawe-cawe cancut taliwondo njaga teke nusa lan bangsane. Papat, tetulung marang sapa wae yen perlu kanthi ora nduweni pamrih apa wae kejaba mung rasa welas lan asih. 6, wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. 6, tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakati. Sampai di sini kira-kira saudara-saudara dan pelajar bisa menjelaskan sesama hidup. Terus di dalam simbol pribadi manusia itu ada tulisan Hono Coroko ya. Itu bunyinya apa itu ya? Ada yang tahu? Betul, semua sudah paham dengan apa adanya. Terus di tengah-tengah simbol pribadi manusia itu dilambangkan apa yang di tengah-tengahnya ada gambar?
Semar sendiri melambangkan apa? Rohani kita itu tidak perempuan, iya kan? Yang membedakan laki dan perempuan itu hanya fisik. Tapi kalau rohani kita itu sama, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Paham ya? Ya, saya pikir sudah cukup karena waktunya sudah cukup. Ke pos berikutnya, silakan. Kita mau ngelarin diri ya. Oh, silakan. Iya. Agak kiri sedikit biar itu tidak apa. Mbak. Nah, ya monggo lanjut. Iya, Pak. Iya. Kreda remaja. Siap. Persada. Waras. Naga tahun. Maju. Waras. Yes, yes, yes. Terima kasih. Terima kasih, semangat ya. Monggo dilanjut ke pos berikutnya. Dari Ketua Regu menyampaikan terima kasih kepada Dewan, tutor, ataupun Bapak, ataupun Ibu. Nanti sebutannya terserah jenengan. Kami beregu 3 akan melanjutkan pos berikutnya. Nah, jadi yang ketua yang laporan ya. Jadi ibaratnya laporan ngeten. Matur suwun. Nah, Pinaringan tutor saking Bapak Ibu Bapak. Kula nyuwun terima kasih matur suwun restu saking perjalanan kedepannya lagi. Monggo dilanjut. Yes. Paras Mas ya. Monggo. Monggo paras semangat. Yang penting yang pertama mbari senyum dan sapa. Paras. Monggo monggo. Paras nih. Paras. Don, Pak. Ma 3711 di Moskow aja. Oh, nggak ada sini. Belajar. Ada yang dituakan Regu? Ya. Yang pertama kali. Orang lain atau ke pos. Yang terutama di pos ya. Untuk mungkin bisa selanjutnya bisa diterapkan ke harian. Kalau masuk ke pos wilayah, yang pertama adalah memberi senyum dan sapa. Jadi memperlihatkan apa ya, smile kita, memperlihatkan keceriaan kita. Jadi semangat kita itu kita tunjukkan dengan apa ya, rame-rame atau dengan kelihatan yang ceria, kelihatan senyumnya, terus menegur sugeng siang Bapak Ibu salam waras, itu dari kejauhan, tidak harus berdekatan atau bersalaman langsung ya, itu bisa dijalankan untuk pos berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus seperti tadi sudah betul izin menghadap, mohon bimbingan dan petunjuk, itu sudah betul. Terus berikutnya kalau pamitan kami regu 3 ya, regu 4. Di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma itu ada yang namanya simbol pribadi manusia, yang terutama yang kita pakai di hidup kita ini. Ada yang sudah paham ataupun mengenai simbol pribadi manusia kita? Monggo silakan. Sudah ada yang tahu atau paham arti dari simbol pribadi manusia? Monggo silakan, enggak apa-apa. Kita enjoy saja kita simbol pribadi manusia. Lalu artinya apa simbol pribadi manusia itu? Melambangkan apa simbol pribadi manusia itu? Yaitu melambangkan kepribadian kita. Kalau sifat watak itu sudah bagus, tapi lebih sempurnanya adalah melambangkan kepribadian kita ataupun badan wajah kita ini. Lalu itu kan ada 2 versi, hidup kita itu ada 2 versi, yaitu ada hidupnya jasmani dan hidupnya rohani. Kalau hidupnya jasmani itu dilambangkan apa? Lambangnya yang ada di dalam simbol pribadi manusia itu dilambangkan dari apa? Bentuk dan gambar apa? Jasmani ya. Ada yang tahu wadah kata itu? Wadah manusia itu di dalam simbol pribadi itu simbol pribadi melambangkan badan wadah kita itu terjadi dari 4 segi ataupun 4 posisi. Itu dari mana saja?
Terjadinya apa? Terjadinya fisik kita itu terjadinya dari 4 unsur itu apa, Mawon? Perantara Bapa, perantara Ibu, sari-sari bumi, sinar cahaya Allah. Betul sekali, itu melambang lambang dari belah ketupat yang berwarna hijau tua. Ya. Kalau itu kan ada segitiga. Di dalam simbol pribadi ini ada segitiga. Segitiga itu melambangkan apa sih saja nih? Adik-adik, pengetahuan dari adik-adik ataupun pemahaman dari adik-adik. Segitiga yang ada di dalam simbol pribadi ini. Betul sekali. Kalau tadi tes dumadine badan wadah kita, kalau segitiga itu melambangkan hidup kita ataupun rohani kita. Itu yaitu terdiri dari 3 unsur. Kalau rohani kita terjadi dari 3 unsur, yaitu 1 unsur dari sinar cahaya Allah, 2 perantara Bapa, dan 3 perantara dari Ibu. Kalau badan wadah, kalau segi 4 tadi melambangkan fisik kita, terjadinya fisik kita. Moga lajeng pertanyaan. Dan di dalam simbol pribadi manusia itu tadi dinyatakan yang wadah manusia berubah hijau tua. Kalau yang hijau moyo itu melambangkan atau mengartikan apa? Betul sekali, itu hijau moyo melambangkan sinar cahaya Allah yang ada di dalam tubuh kita. Karena tanpa kita ada sinar cahaya Allah, kita itu pasti tidak seperti ini. Kita pasti selesai hidup kita. Kalau di dalam simbol pribadi manusia itu ada tulisan Hono Coroko, tulisan Jawa itu apa itu yang tertera di situ? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Bacaannya nopo nggih? Jawa niku. Yang di dalam simbol pribadi kan ada tulisan Jawa ta wonten ta? Nah, niki macane napa utawa tulisane napa niku kalau dibaca? Ayo harus tahu loh. Dharma, budi, pakarti, budi, nafsu. Ya betul, tapi urut-urutannya itu nafsu, budi, pakarti. Dan yang dari atas itu sabta, di bawah itu dharma. Ngeten nggih? Harus diingat-ingat. Itu adik-adik supaya bisa mengenali di dalam simbol pribadi manusia itu. Kalau kita itu tidak mau mengenali, kita tidak mau belajar, kita itu selamanya tidak akan tahu. Makanya selagi masih generasi muda itu supaya bisa mengenal adanya ajaran Sabta Dharma ini. Karena nopo? Kalau Sabta Dharma ini mengarah ke budi pakarti yang luhur, tapi kalau kita tidak mengenali isinya, kita tidak sulit sekali berbuat budi luhur. Kita semakin mengenali, semakin dalam mengerti di dalam ajaran, semakin pakarti luhur itu semakin tumbuh dengan sendirinya. Jadi kita tingkatkan sujudnya supaya bisa memahami apa yang ada di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma. Monggo bertanya lagi. Kita kadang-kadang suka marah, suka pengen belanja ini, pengen itu, terus apalagi ya, pokoknya itu merupakan nafsu kita, gitu. Dan di dalam simbol pribadi manusia itu sudah ada di situ, dilambangkan di bagian apa dan warnanya apa-apa. Ada yang tahu? Enten sing ngertos, monggo. Warna hitam niku Sebutkan warnanya mawon. hitam, merah, kuning, putih. Betul sekali, itu melambangkan nafsu kita ya. Jadi mana yang terbesar itu kalau gambarnya enten simbol pribadi ini paling besar hitam, tapi di dalam watak ataupun sifat kepribadian manusia itu yang besar itu bisa bukan hanya hitam, bisa merah, tergantung nafsu kita yang besar yang mana. Itu akan yang paling besar melambangkan gambar niku ya. Kalau di gambar niki hanya hitam yang paling besar, itu hanya contoh. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau nafsu kita itu maunya jeng-jeng, maunya pengen ini, pengen itu artinya dari penglihatan kita, keinginan kita yang ingin selalu memiliki, duweni dan sebagainya itu bisa paling besar sendiri. Ngeten ya? Terus di dalam nafsu itu ya yang berwarna kuning adalah keinginan. Itu dilambangkan melewatin mana keinginan tersebut? Mata. Oh iya betul. Betul sekali. Kalau yang merah?
Betul, itu betul. Jadi ya Itu jadi harus paham ya. adik-adik sebagian sudah paham lah niku di dalam ajaran Sabta Dharma ini monggo kita nikmati, monggo kita pelajari. Jadi kita seringlah belajar membaca buku jilid 1 dan Dasawarsa supaya kita lebih paham, lebih mengerti. Syukur-syukur kita itu sujud bisa menemukan dengan sendiri. Itu secara otomatis akan paham dengan sendirinya. Bukan karena pikir, ngaten nggih? Satu lagi, kalau yang warna putih Hidung. kenapa kok hidung? Karena hidung itu jujur, bisa tidak berbohong kalau mencium. Betul. Jadi kalau ada warna bau makanan yang enak kan, ini enak apa ya, makanan apa ya, kan gitu diisep-isep gitu. Tapi kalau ada bau busuk kan pasti diginiin hidung loh, bau busuk biar nggak masuk baunya itu. Kalau simbol pribadi manusia itu kan ada gambar semar. Itu menggambarkan apa sih saja nih? Dipakati lugu. Iya, betul. Sudah mendekati betul, tapi semar itu melambangkan rohani kita ataupun hidup kita. Itu memang jilmaannya hariannya itu bakarti luhur, itu betul. Tapi artinya dari semar itu melambangkan rohani kita ataupun hidup kita. Ngeten nggih? Jadi rohani kita itu tidak laki, tidak perempuan, tidak mempunyai jenis kelamin. Jadi rohani itu laki perempuan itu sama. Sama, rohaninya itu sama. Yang membedakan Besar fisik ya, kita, gitu. membedakan. Tapi kalau rohani tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Nanti kalau jenengan menikmati ajaran ini, tekun sujud nanti akan menemukan di dalam penelitian ataupun pemrosesan sujud itu akan tahu dengan sendirinya. Ngeten nggih? Jadi ajaran Sabta Dharma ini tidak cukup dibaca saja, tidak cukup dihafal, tapi lebih bagus kalau di dalam peningkatan penelitian sujud. Ngeten nggih? Jadi monggo semangatlah berjuang, semangat menjalani ajaran Sabta Dharma yang kita jalani dan kita nikmati sampai saat ini. Matur nuwun. Kanjeng wedal sampun sawetawis lan sak kanca ngaturaken bumi panuwun dumateng Bapak Tutor lan Ibu Tutor sampun mari pimpinan lan kula sak kanca badhe lanjutaken tanpos salajengipun. Monggo matur nuwun. Nanti ya sak rencang boleh nanti Magelang. menyebutkan regunya nggih, regu 3 atau regu 4 ngoten kami utawa kawula regu Devi. sarencang regu. Kawula sarencang regu. Nah, ngoten nggih, monggo dilanjut. Matur nuwun nggih Mas ya. Mbak, matur nuwun nggih, waras. Semangat ya. Yang pertama kalau sudah sampai di pos berikutnya memberi senyum dan sapa nggih. Nggak harus ketemu langsung tapi begitu kelihatan memberi senyum dan sapa. Sugeng siang, salam paras Bapak. Nah, itu. Senyum, pertama itu senyum, berikan senyum. Itu lebih ceria, lebih enak. Semangat Mbak. Monggo. Waras Mbak. Waras. Semangat terus nggih? Masih semangat. Saya ini di pos transit. Ben ora ngantuk, Mas. Jadi mlaku sik. Lah ngono melu munggah. Ayo. Ning kono kowe ngerti nggo gelaran turu penake gak jagat ning kono. Kae ning pos transit kae. Ayo langsung medun wae Mas Wanipra. Aku sik. Kan barang kok. Kok kira enak. Anget. Hangat. Masih bagus. Waras. Mas Mbak, hati-hati Mbak, licin. Waras. Siap. Waras. Mas jangan lupa. Kene lho, sapa sing selanjutnya ben ngadem? Ah nggih. Kene kok. Tapi udah enak ya, Mas. Kalian? Grup Bayu. Nggih. Ya Bayu. Kiu. Hua.
jadi kalau semangat pagi langsung yel-yel. Oke, semangat pagi semangat terus langsung yel-yel. Saya ulangi ya. Semangat pagi. Semangat. Bayu. Kiu kiu. Huha. Tepangaken nami kula Kartini saking Penyuluh Kendal. Saking Kendal bilih niku Bapak Arifin penyuluh saha tuntunan saking Kota Semarang. Sakmenika niki pengarahan bab sujud. Sujud niku menghadap ke timur utawa wetan. Artinipun kawiwitan. Penerima wahyu sujud Pak Arjo Sapuro. Ten Hari Kediri. jam 11 tanggal jam setunggal dan nggih tanggal tanggal Desember 27 Desember 1952. Nggih, sae. Terus ucapan sujud yang pertama. Allah yang Maha Agung, Maha yang mau suci, sujud yang mau kuasa. Ya, terus bukan yang kedua. Kesalahan yang mau suci, nyuwun ngapura yang Maha Kuasa. Ketiga. Yang mau suci, mertobat yang mau kuasa. Nggih, ucapan niku ditujuke kagem ingkang sepindah, kagem Allah yang Maha Kuasa. Jadi ucapan sujud kesalahan mertobat niku ingkang sepindah tertuju ten yang Maha Kuasa. Ingkang kaping kalih tertuju kalih orang tua. Ingkang kaping 3 tertuju ten alam semesta. Berarti kita sedaya sujud kepada Tuhan, kepada orang tua dan alam semesta. Terus terapsila sujud kakinya diperhatikan tidak boleh menginjak ya. Kedak alon-alon ngageme samparan sisih. Nggih, niku diterapsilake nggih kagem generasi muda penerus Sabta Dharma. Niku kagem trapsilane sujud. Pak, tambahan Pak. Sekarang boleh ke sini perhatikan adalah wiwitan. Wetan itu wiwitan. Kehidupan. Awal mula kehidupan Cahaya. dunia karena cahaya matahari. Dan apa yang diberikan Allah yang Maha Kuasa terhadap kita juga melalui sinar. Terus kenapa kalau sujud itu badannya tegak lurus? Ini kelasnya agak beda ya, ini dewasa-dewasa beda sama tadi. Kenapa naik sujud kudu punggung antarane cethik karo otak kecil kudu urut roto. Garis perjalanan sehari-hari Parwito sehari kita lancar Pak. Mboten kebekuk wonten dalan. Kula niku ajeng ucap amit sewu nggih. Bahasa kula niku kadang rada kasar soalnya nggih. Sering ngumpul kali rencang-rencang njaba tapi antawis ngoten bahasa kula nggih niku wau ngersane mboten kebekuk. Kersane lancar. Mboten gangguan. Kula saking negeri wong alusan to, Mas. Nggih, soalnya nggih sering ngumpule nggih anu, Pak. Nek ngaten kan jenengan pun paham nggih bab sujud. Terus trapsila ingkang wau dipun aturaken kaliyan Bu Kartini. Kenging napa mboten kenging nyidak niku sing dikarepke nalikanipun jenengan badhe miwiti sujud kanthi gelar mori jenengan mboten pun napak mori putih. Nek sampun celak jenengan ya ndodok nembe samparan jenengan minggah wonten ing mori kanthi mboten napak. Bisa dibayangkan nggih. Nek pun ngoten sikape kudu sempurna wening panjenengan ningali setunggal titik wonten ing ngajeng kirang langkung 1 meter kanthi kaweningan ingkang saestu supados ing ngriku mangke manggihaken kaweningan lajeng saged misahaken antarane rasa kaliyan pangrasa. Nek jare wong ben rasa sejatine ketemu. Nek wis ngono mengko ana sinar, ana keluk sing
jempol suku. Tondo-tondone nek wis munggah sirahe krasa abot. Nek wis abot kaya diyun nanging aja ditutke dhisik, ditahan. Terus ngrasake getaran alus sing diwiwiti saka brutu munggah tekan sirah. Nggo iso biar padang itu kemocor dilek meneh nembe ngucap. Ngono ya, paham ya. Lah, kenapa ucapan sujud kuwi ping 3? Ki welinge Bu Lurah ngono. Yang mau suci sujud, yang mau kuwasa ping 3. Kesalahane yang mau suci nyuwun ngapura, yang mau kuwasa ping 3. Bungkukan ping 2. Yang mau suci mertobat, yang mau kuwasa ana ing bungkukan kang kaping 3. Lah, antarane bungkukan 1, 2, 3 ucapane ping 3. Kuwi ditujukke marang sapa wae? Yang mau kuwasa. Ingkang sepindah. Ingkang sepisan. Yang mau kuwasa. Heeh. Kalih. Tua. Hah? Orang tua. Nggih. Terus alam semesta. Ya pinter ngono kok. Iso. Kenapa kita harus minta maaf ke alam semesta? Karena kita punya salah, nggih. Contoh mawon nggih. Buanglah sampah ke tempatnya, nggih. Alam semesta pun ikut berperan kepada kita. Karena alam semesta pun bisa marah. Nggih, nak mboten dijaga. Termasuk membuang sampah sembarangan itu tidak boleh nggih. Niku mboten digalebo tapi niku wujud kesalahan. Ki bocah pinter-pinter iki wis dewasa. Saiki aku takon, ana unen-unen sing gawe urip, sing urip-urip, sing nguripi. Wis tau krungu? Sing gawe urip sapa, Mas? Yang mau kuwasa dengar ya. Sing urip-urip. Urip-urip ya mau suci, ya mau kuwasa. Sing urip-urip. Sing urip-urip. Sing urip-urip ki wong tuwa, sing nguripi, sing urip-urip ki alam semesta, sing nguripi wong tuwa. Tembung sing sok krungu ning ora ngerti maknane. Saiki wis ngerti maknane. Awit generasi Sabta Dharma kudu luwih saka liyane. Kudu duwe kaluwihan setingkat syukur rong tingkat yen ditandingke karo nom-noman liya. Waktunya masih berapa? Masih ngono kok. 3 menitan, Pak. Oh, 3 menitan. 5. Apal ora? Kalimat. Kemauan, kemampuan, kejujuran, kaya dharma sijine. Pinter-pinter. Sing urung pinter krungu dadi pinter ya. Ya ngono kuwi modale wong sujud. Berdharmalah kepada semua orang dengan cara tersenyum. Itu dharma yang ringan tapi sangat istimewa. Tersenyum, menyapa, Salah itu satu ringan. dharma. Senyum itu gampang. Walaupun tidak kenal nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, nggak kenal nggak apa-apa, tetap senyum, monggo gitu. Tapi Yeah. jangan senyum-senyum sendiri kalau tidak ada orang. Senyum merupakan dharma, wujud dharma. Ya, tetap semangat, salam maras. Ya, Jun, siap. Iki larene Pak Darwanto. Oh, iki. Ya. Ya. Oh, bebas. Kasih pinten, Mas. Oke, lebih motor 5. Orang itu ya.
Mana? Oh iya. Ini medun kan liwat ini. Waduh, luar biasa ini. Dari adik-adik semua sudah ada yang kenal Bapak? Belum. Ya. Bapak perkenalkan, nama Bapak Santoso. Ya. Bapak berasal dari Tegal, tuntunan wilayah Pekalongan, juga merangkap sebagai petugas piket ya, di Yogyakarta. Kali ini Bapak ditunjuk sebagai tutor, yaitu mengenai hening. Sebelum Bapak banyak cerita, Bapak mau tanya dulu pada adik-adik semua. Adik-adik di saat hening menjalankan apa? Di saat mau hening. Hening ngerti? Ya. Tahu hening kan? Nah, adik-adik semua menjalankan hening di saat apa? Saat akan melakukan suatu kegiatan. Kegiatan saja. Nah, itu juga bagus. Termasuk kalian di saat mau sujud, ya kan? Itu kan perlu hening. Artinya hening. Ngerti artinya hening? Tujuannya adalah supaya kita itu bisa gandeng dengan Yang Maha Kuasa. Manunggaling kawula Gusti ya. Di situ kita berharap supaya mendapatkan pengayoman tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Ya. Betul nggak? Nah sekarang saya mau tanya lagi sama adik-adik. Adik-adik semua kan menjalankan sujud. Tugas warga Sabta Dharma satu hari sujud berapa kali? Minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Dari 1 kali lebih baik. Kalau lebih banyak lebih baik. Iya. Iya. Betul. Iya. Memang seperti itu. Jadi gini adik-adik. Di dalam kita melaksanakan sujud, disitulah terdapat keheningan. Hening kita dengan Yang Maha Kuasa itu bisa gandeng. Ya. Kita melaksanakan sujud sebenarnya punya pamrih enggak? Sebenarnya enggak. Tapi dibalik semuanya itu ya ada tujuan. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita dapat pengayoman dari Yang Maha Kuasa. Betul? Ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Orang mati itu harus tua. Betul nggak? Coba jawab. Adik-adik. Harus tua? Tidak. Berarti muda bisa mati? Bisa. Bisa kan? Artinya apa? Setiap saat ya kita dalam kekuasaannya. Ya. Makanya Bapak harapkan dengan kalian adik-adik semua adalah generasi ya. Generasi Sabta Dharma, generasi juga penerus bangsa ya. Generasi panjenengan kelak itu untuk apa? Untuk kehidupan kalian sendiri, bukan untuk orang lain ya. Makanya kalau kalian sadar sebagai warga Sabta Dharma, yang Bapak harapkan juga tingkatkan bakti kalian sebagai warga Sabta Dharma ya.
melalui sujud. Kalau kalian sujudnya sudah benar, ya, pasti kiprahnya, imbasnya akan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan di keluarga, berteman, bermasyarakat, ya. Kalian sebagai anak bangsa, cobalah kalian mulai sekarang, ya, Bapak harapkan korek-koreklah diri kamu sendiri. Tidak perlu seperti ini. Artinya apa? Kalau Bapak seperti ini artinya apa ini? Kalau Bapak mengatakan nuding, betul nggak nuding? Ya, jari Bapak yang satu ke sana, ibu jarinya menunjuk ke bawah, tapi yang tiga ke badan Bapak, betul nggak? Artinya apa? Kalau kita menunjuk orang itu tidak baik, berarti yang tiga justru ke badan kita sendiri. Ya, jangan suka ngorek-ngorek orang lain. Ya, korek-koreklah diri kamu sendiri. Kalau kalian di dalam kehidupan sehari-hari bisa baik, ya, berarti kalian harus berpedoman dengan warah 7. Betul nggak? Wajibing warga Sabto Darmo, saben warga kudu netepi wajib, itu kan? Nah, nanti setelah kita bisa menjalankan warah 7, dengan sendirinya sesanti akan berjalan dengan sendirinya, mengikuti. Ya. Ini hubungannya juga tadi dengan hening tadi. Ya. Mari adik-adik semua, Bapak nuntuni hening ya. Kalian hening sedekap, topinya dilepas. Allah yang mau aku, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuwasa. Kita sedaya marak sowan wonten ngarsane paduka saperlu sujud nyuwun pangapura dhateng sedaya kalepatan, ugi mertobat dhateng Allah yang Maha Kuwasa. Yang Maha Kuwasa paring pangapura dhateng para arwah pahlawan kusupaning bangsa ingkang labuh labet dhumateng bangsa Indonesia. Mugi kalepatanipun kaparingan pangapura saha roh sucinipun katampi wonten ngarsanipun Yang Maha Kuwasa satraju kalih dharma baktinipun. Yang Maha Kuwasa mugi paring pangapura dhateng roh suci pelopor budi luhur. Mugi kalepatanipun kaparingan pangapura saha roh sucinipun katampi wonten ngarsanipun Yang Maha Kuwasa kanthi tentrem langgeng ing alam kelanggengan. Saha dumateng sedaya para warga Sabto Darmo saged nerusaken perjuanganipun kangge nggegayuh sedaya gegayuhanipun inggih menika jejering satriya utama. Yang Maha Kuwasa mugi paring pengayoman anggenipun para warga ingkang dinten menika ngawontanaken kegiatan Krida Remaja. Kita sedaya tansah nampi tuntunan bimbingan Yang Maha Kuwasa, ugi awit acara wiwit purwa madya saha wasana manggih katentreman nir sambikala. Mekaten menggah panyuwunan kawula sedaya awit sih krohiman paduka sedaya panyuwunan saged kasembatan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Salam waras. Saya ulangi lagi, salam waras. Monggo adik-adik, sebelum kalian menjalankan tugas lagi,
meninggalkan tempat ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, lanjutkan kembali perjalanan. Ada nggak? Kalau enggak, monggo perjalanan lanjutkan kembali. Ya. Saya mewakili kelompok 6. Terima kasih karena sudah atas bimbingan dari Bapak. Saya izin, kami semuanya izin untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Ya, dalam lindungan Yang Mukoso, Nir sampai Kolo, monggo. Gel-gelnya mana? Gel-gelnya. Ayo, gel-gel dulu sana. Di sana gel. Gimana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok 6. Kelompok Gandarwarojo pasti bisa. Maras. Oh. Yang mau ambil air monggo, silakan. Lanjut. Sugeng siap, Mas. Kula nuwun. Tak botol ya. Yo nek nggae radosan sing angel ono tantakane. Aku mau shot milik iku terus sing ketoke gambare saka sotenan to kae. Begini wae. Dulu. Apa angel? Halo, sebelum video kan. Kalau kayak butang sampai tok buri kayak ngela. Kuwi gak munggah. Ora metu jalur umum. Ora metu jalur umum. Iya. Dari metu jalur umum baru. Yo, wes cepet. Santai ning ngisor. Makan siang. Sing Tegal di Mas. Napa kok rampung ngono? Pesertane. Napa? Kok rampung? Sampun mukasan niku ingkang. Aduh, nak stop Pak, balik. Masih sehat. Oke, semangat. Posnya di Mbak kene, ndi? Pose jalan aja, Pak. Ini Bu Astu. Jalan aja. Oke lagi. 5. Ngerti-ngerti lho iki eneng andi kae aku ngene. Dak kaya menjedel kono neh.
lanang kok pinter lho. Blundung ya, Pak. Langsung blundung ae. Sikile miring. Kelompok pira iki? Jenenge kelompok apa? Mayangkara. Mayangkara. Ketek mlaku dhewe gampang lho, pecah kiri. Mayangkara. Mayangkara. Bergandeng tangan. Kalau pakai sepatu kadang-kadang bersama bersatu padu. Ludung iki, Budi Poli. Oh, enggak apa-apa. Oh, iki to. Masih enggak apa-apa. Ada wajib. Capek masih. Ya lumayan. Laris Mas jualan jenengan. Mboten jualan iki Mas. Pancing ngaten iki. Wah lumayan. Derek aku. Masa jualan iki? Arang itu apa, Mas? Itu yang buat gula itu. Gula merah. Sepuluh ini di sini. 5, 10. Ini 5 di sini 5. Oh, minggir sini minggir. Cari tempat yang apa? Ayo. Mbak, jangan di tengah-tengah, Mbak. Nanti kalau ada yang lewat. Mewakili regu Mayangkara, dadi ngaturaken sedya nampa pituhipun saking panjenengan. Iki saking Tutor ngaturaken salam waras. Waras. Panjenengan kagungan jel-jel. Kagungan. Mayangkara Go! Tangannya Mas, ayo. Yang Ulangi. Mayangkara Go! Cukuruyuk. Cukuruku. Cukuruku kerucuk-kerucuk buatan bangsa di pondok. Salah satunya kemarin kan sudah dipimpin dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang kemarin. Nah, dalam hal ini dari Pidarmaja untuk kesini akan memberikan Masnya mau ditanya tentang ajaran yang berkaitan dengan tali rasa. Masnya sudah pirsa tali rasa? Dereng kula. Yang lain? Dereng. Yang lainnya? Pun. Nah, napa Mbak? Ho. No. So. Ro. Ko. Do. Ya. To. Ya. So. Yo. Wo. Lo. Po. 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 Do. Do. Jo. Yo.
Nyo monggo potong. Komplit dan sempurna. Nggih, itu tadi ya. Yang disebut tali rasa itu adalah titik-titik simpul-simpul di mana itu merupakan kalau di kita di Sabto Dharma merupakan jalan untuk ngusadani. Ngusadani bila mana ada yang sakit. Dengan cara pada bagian-bagian titik tadi diuyak sambil diheningkan. Nah, di dalam pangusadan tersebut itu kita juga harus mengingat kesusilaan. Bila mana yang gerah itu adalah perempuan, maka sebaiknya yang nguyek juga perempuan. Kalau misalnya yang gerah kakung, juga yang nguyek kakung. Tapi bila mana terjadi kok terpaksanya sing gerah misalnya perempuan tapi yang bisa mengusadani kakung, maka sebaiknya ada orang lain yang mendampingi supaya tidak menimbulkan hal-hal yang maksudnya mungkin pemikiran orang lain ya, pemikiran orang lain yang negatif dan mungkin tidak harus diuyok pada tempatnya tapi agak nyambang seperti itu ya. Kan biasanya bisa juga dipancarkan dari ada jaraknya seperti itu bisa. Nah, itu tadi kegunaan dari tali rasa. Nah, untuk bisa mengenal itu karena tadi adik-adik juga sebagian ada yang belum paham ya, monggo mengikuti sujud penggalian remaja. Kan sudah ada jadwalnya. Di dalam sujud tersebut kita akan mendapatkan banyak pelatihan ya, mendapatkan bimbingan untuk mengenali diri kita sendiri bahwa ilmunya Sabto Dharma itu luar biasa. Di situ kita akan diberikan pembuktian bahwa memang ajaran ini ajaran yang benar-benar. Jadi tidak seperti misalnya jarene kae, nah, misalnya seperti itu ya, tapi benar-benar kita bisa membuktikan. Nah, monggo. Sudah siap semua? Siap. Mayangkara. Go. Nanti kalau udah habis makan diganti nggak cukuruyuknya? Laras Mas. Nggih, Pak. 8 terus dengan laras, Bu. Oh iya. Laras. 8 malang keri. Nggih, Bu. Ngadem mawon ngadem mriki ngadem. Dapat petunjuk dari namanya ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa kalau nggak bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kurang Malah lebih nggak bisa.